Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Madianti dari IKMB. Di sini saya akan membahas materi terkait analisis risiko keselamatan di pemukiman lahan basah. Dosen pengampunya Bu Desila Andarini. Sebelum kita memasuki penjelasan lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengetahui sebenarnya lahan basah itu apa sih? Basah atau wetland adalah wilayah-wilayah di mana tanahnya jenuh dengan air, baik bersifat permanen atau menetap ataupun musiman, baik berupa air diam ataupun mengalir. Ini dia contoh lahan basah. Teman-teman, perlu kita ketahui lahan basah bukanlah perairan. Dan berbeda ya dengan perairan, karena lahan basah sendiri umumnya bercirikan tinggi muka air yang dangkal, kemudian dekat dengan permukaan tanah, dan memiliki jenis tumbuhan yang khas ya. Dan lahan basah juga kerap disebut dengan wilayah peralihan antara daratan dan perairan. Berikut ini contoh tumbuhan yang khas ya, yang hidup di lahan basah. Di sini ada nipah, kemudian ada akasia, kemudian ada genjer. Wah, teman-teman, perlu kita ketahui ternyata luas lahan basah di dunia diperkirakan lebih dari 8,5 juta kilometer atau lebih dari 6% dari total luas permukaan bumi loh. Wah, sangat besar ya. Di Indonesia juga tidak mau ketinggalan ya. Luasnya sebesar 30,3 juta hektar loh. Ini dia persebaran lahan basah menurut kepulauan. Yang pertama di Sumatera sebesar 35%, dan yang kedua yaitu di Kalimantan 32%, yang ketiga di Papua yaitu sebesar 30%, dan Sulawesi sebesar 3% ya. Ternyata lahan basah sendiri memiliki dua jenis ya. Yang pertama, lahan basah alami. Di sini ada contoh lahan basah alami ya, yaitu rawa-rawa air tawar, hutan bakau atau mangrove, rawa gambut, hutan gambut, dan lain-lainnya. Di sini juga ada contoh di gambarnya ya. Yang kedua, lahan basah buatan, yaitu waduk, kolam, sawah, saluran irigasi. Berikut ini fungsi dari lahan basah. Yang pertama sebagai pelestarian sumber daya air, sebagai tempat habitat, pengendali banjir, pencegah intrusi air laut atau erosi, pencegah pencemaran, pengendali iklim, dan lain-lainnya. Kondisi lahan basah, setiap tahunnya lahan basah terus berkurang bahkan semakin melenyap. Hal ini dikarenakan adanya pengalihan fungsi, yaitu dari lahan basah ke pemukiman, lahan basah ke perindustrian. Lahan basah juga biasanya dipakai untuk menambang kerikil. Tentunya jika lahan basah tidak dilestarikan, maka akan membuat ekosistem yang di sekitarnya menjadi tidak seimbang sehingga akan menimbulkan dampak-dampak kerugian mulai dari dampak kesehatan untuk masyarakat itu sendiri. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana situasi kesehatan masyarakat sendiri di lahan basah itu. Yang pertama, air bersih. Biasanya masyarakat di lahan basah itu menggunakan PDAM, tetapi ketika saat kemarau biasanya terjadi krisis air sehingga memunculkan suatu penyakit lainnya. Kemudian kedua, terkait pembuangan kotoran, biasanya masyarakat tersebut masih menggunakan sungai sehingga air sungai itu dapat tercemar dan akan menimbulkan penyakit lagi. Untuk pembuangan sampah sendiri, biasanya masyarakat itu masih teledor dan masih buang sampah sembarangan dan akan menimbulkan faktor baru, kemudian kebakaran hutan juga, karena lahan basah itu memiliki tanah yang berongga sehingga akan mudah terbakar dan tidak mudah mati apinya. Jadi untuk lahan basah sendiri sangat memungkinkan akan terjadi permasalahan kesehatan. Di sini ada beberapa jenis penyakit yang sering terjadi atau bisa terjadi, ada malaria, demam berdarah, diare, filariasis, dan lainnya. Jadi teman-teman, alangkah baiknya jika lahan basah digunakan secara maksimal dan kekurangan lahan basah juga dapat kita tanggulangi dan dapat kita kelola dengan baik. Mari kita selamatkan lahan basah, bukan hanya untuk generasi kini tetapi juga untuk generasi mendatang, dan diperlukan sebuah pembaharuan dimulai dari sikap dan pandangan seluruh masyarakat. Mari mencintai lingkungan dan lingkungan akan menjaga kita. Terima kasih, stay safe and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.